Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle dari MPM 2551090. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembentukan konstitusi Jerman atau yang dikenal sebagai Grundgesetz. Bermula dari situasi pasca Perang Dunia II yang sangat memprihatinkan, di mana Jepang terpecah dan hancur secara fisik maupun moral. Ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1945, dokumen ini lahir sebagai langkah krusial untuk membangun kembali negara demokratis yang menghormati hak asasi manusia, sekaligus memastikan bahwa sejarah kelam rejim totaliter Nazi tidak akan pernah terulang kembali. Meskipun awalnya dirancang sebagai kerangka hukum, sementara bagi Jerman Barat, Grundgesetz justru terbukti menjadi salah satu konstitusi paling stabil dan dihormati di dunia selama lebih dari 70 tahun. Inti dari ketahanan demokrasi Jepang terletak pada prinsip-prinsip dasar yang tidak dapat diubah yang diatur dalam pasal 79 ayat 3 atau dikenal sebagai Eternity Clause. Fondasi utamanya adalah pasal 1 yang menegaskan bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu-gugat dan menghormatinya adalah tugas semua otoritas negara. Prinsip ini menetapkan nilai individu di atas kepentingan negara. Selanjutnya, ada pasal 20 memberikan kerangka struktur negara. Pasal 20 ayat 1 menetapkan Jerman sebagai negara federal, demokratis, dan sosial. Sementara pasal 20 ayat 2 menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui organ legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Hak-hak asasi lainnya juga dilindungi secara spesifik dalam rentang pasal 1 hingga pasal 19 untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Implementasi nyata dari aturan ini diawasi ketat oleh Mahkamah Konstitusi Federal yang berperan sebagai penjaga hukum dasar. Mahkamah ini memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan yudisial yang memastikan setiap kebijakan pemerintah sejalan dengan konstitusi. Kepercayaan publik terhadap sistem ini cukup tinggi, mencapai sekitar 60% warga, yang menunjukkan bahwa konstitusi yang kuat mampu menciptakan legitimasi pemerintahan yang efektif. Namun di era modern, Grundgesetz menghadapi tantangan kontemporer berupa gelombang populisme dan krisis pengungsi sejak tahun 2015. Isu ini memicu perdebatan sengit antara kedaulatan nasional dan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia. Meskipun ada ketidakpuasan dari sekitar 25% warga yang merasa suara mereka tidak didengar, prinsip-prinsip dalam pasal 1 mengenai martabat manusia tetap menjadi jangkar moral dan hukum yang memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan tanpa memandang latar belakang mereka. Pada akhirnya, konstitusi Jerman bukan sekedar dokumen mati, melainkan instrumen dinamis yang terus diuji fleksibilitasnya dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah perubahan zaman. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.